Silakan Gary Saputra, nyalakan kamera Anda. Gary. Halo Gary. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Halo Bang. Saya dengar Bang, silakan Abang nyalakan kamera dulu. Kalau Abang kesusahan, saya bantu dari sini tuh. Sudah ada di layar. Nah, baik. Coba Bang, kalau bisa cari Selamat posisi yang malam, agak Bang terang Edi. Bang. Selamat malam Abang. Kalau bisa nyari posisi yang agak terang Bang, biar kelihatan Bang. Abang, nah gitu Bang. Ya, silakan Abang. Abang Islam atau Kristen? Kristen Bang. Kristen. Katolik saya. Katolik. Silakan Bang. Bang, saya tanya dulu Bang. Apakah Anda mencintai Yesus atau mencintai Katolik? Saya mencintai Yesus dan mencintai Katolik Bang. Oke, baik. Pertanyaan saya kepada Anda, mana yang lebih Anda cintai? Yesus atau Katolik? Yesus atau Romo? Yesus sama Katolik Bang. Pertanyaan saya, mana yang lebih Anda cintai? Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, manakah yang lebih engkau kasihi? Mereka-mereka ini atau aku? Tuhan Yesus Bang. Itu jawaban yang saya tunggu. Jadi begini Bang, Silakan. ada yang saya nyimak dari perkataan tadi Abang. Tapi sebelum masuk ke topiknya dulu, saya pertanyakan dulu, mohon maaf, kalau Bang Edi sini agama Kristen Protestan ya, atau bagaimana? Bang, di dalam Alkitab nggak ada Kristen Protestan, nggak ada Kristen ini, nggak ada Kristen itu. Yang ada Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Ya. Ya. Sebelumnya itu Kristen itu disebut dulu itu dia disebut Nasrani. Ya. Ada Bang, Kalau nggak ada tidak Bang. salah. Nggak ada Bang, Kristen. Atau Nasrani gini saja dah, itu- gini. Poinnya begini Bang, apa yang mau Abang bantah dari statement saya? Silakan. Yang saya perlu tanyakan begini Bang, soal mengenai menyembah berhala atau itu menyembah berhala, berbicara mengenai ritual. Nah, di dalam gereja Katolik itu ada ritual Bang, ritual. Dan kita melaksanakan ritual itu ritual di saat masa Prapaskah, kemudian juga di hari Natal. Nah, Bukan itu Bang yang saya tanya Bang. Gini Bang. Kita bisa bedakan antara ritual dengan penyembahan. Oke, baik. Begini saja Bang, begini. Saya mau tanya begini, biar kita nggak panjang lebar gini. Bang, Abang mengasihi Tuhan Yesus? Iya. Abang Saya mau mengasihi Tuhan Yesus. Oke, baik. Sama kita Bang. Saya tanya dulu sama Abang ya. Saya balik dulu kamera saya. Kamera saya. Pertanyaan saya Bang, Abang baca Alkitab? Abang baca Alkitab? Iya, saya baca sedikit-sedikit Bang. Pertanyaan saya, adakah ajaran Tuhan Yesus seperti ini? Ya, itu sebagai penghormatan kepada Bukan. Bunda Maria, Bang. Pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini? Iya, bahkan dia juga berdoa juga, Pak, sama Bapaknya. Itu di Taman Eden, Pak. Di Taman Eden, itu dia berdoa kepada Bapaknya. Di saat dia di Yesus berdoa di Taman Eden bagaimana, Bang? Di Taman Getsemani maksud Abang, bukan Taman Eden Bang. Gimana Bang ini? Ya, Taman Getsemani itu. Oke, baik. Anggap aja salah ngomong, nggak apa-apa lah. Biasa orang itu salah ngomong. Gini, Bang, saya mau tanya sama Abang. Ajaran seperti ini Abang dapatkan dari Alkitab atau Abang dapatkan dari orang-orang yang tidak membaca atau Abang dapatkan dari luar Alkitab? Ya. Intinya di dalam Katolik, Bang, itu ada. Bang, bukan itu yang saya tanya, Bang. Jangan melebar dulu. Abang dapat ini dari pengajaran Alkitab atau pengajaran di luar Alkitab? Intinya kita mengikuti ritual dari gereja Katolik, Pak. Itu gereja Katolik, itu kita pusatnya di Vatikan Roma.
Nah, apa yang telah diajarkan dari Vatikan Roma, itu dari perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu kita ikuti semua yang namanya Katolik. Baik dari segi tanda salib, itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu kita lakukan semua. Itu dari arahan dari Vatikan, dari Paus. Bang, abang nggak nyambung lu sama saya, Bang. Bang, abang nggak nyambung, Bang. Begini dulu, Bang. Saya tahu. Yang saya tanya bukan itu, Bang. Kalau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu kami juga mengucapkan itu, Bang. Bukan tidak, itu Bang, yang ditanya, Bang. Aduh, abang ini nggak nyambung. Protestan tidak, Bang. Saya tahu itu, Bang. Saya punya teman, Bang, itu ada 5 dari 5 agama. Ya, sebenarnya itu diajarkan dalam Katolik, agamaku Katolik tidak untuk diperdebatkan. Karena perdebatan agama itu tidak ada akhirnya. Tidak ada penyelesaiannya. Sehingga apa yang ritual yang diajarkan dari Paus kami, ya, dari Paus. Saya itu dari dulu, dari sejak pertamanya itu Bang Edis TV, saya suka sekali menonton Bang Edis TV. Karena Bang Edis TV mengajarkan kebenaran, jadi nggak suka lagi ya? Kebenaran dengan Tuhan Yesus. Kita sama-sama Tuhan Yesus, Bang. Betul, Bang. Tetapi masalahnya kita begini. Bunda Maria. Iya. Kita mengakui Bunda Maria, Bang Edis tidak. Itu saya pelajari semua, Bang. Yang tidak mengakui siapa, Bang? Abang tidak mengakui Bunda Maria dari segi siapa tidak mengakui, Bang? Cuman kami tidak pernah menyembah patungnya. Itu, Bang. Ya, itu ritual, Bang. Itu seseorang saja yang melakukan. Ya. Baik. Itu seseorang saja yang melakukan. Saya juga, Bang. Saya jarang pergi gereja hari Minggu, setiap hari Minggu. Tapi saya punya Alkitab, Bang. Boleh saya bicara, Bang? Boleh saya bicara? Ya. Boleh saya bicara? Saya punya Alkitab, saya juga punya Rosario, itu banyak juga, Bang. Oke, boleh saya bicara, Bang? Banyak juga. Toh, ya, silakan. Boleh saya bicara? Baik. Silakan. Begini, Bang. Begini, biar Abang saya kasih tahu. Begini, Bang. Saya ini mengajarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Oke. Ketika saya mengajarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, apakah saya menjadi musuhmu ketika saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab? Intinya yang diajarkan Bang, Tuhan Yesus. Jangan dulu, jangan sebentar dulu, Bang. Dijawab dulu. Ya. Apakah saya menjadi musuhmu ketika saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab? Ya, intinya kita cinta kasih lah, itu yang diajarkan sama Saya setuju, Bang, dengan itu, Bang. Saya setuju, Bang. Pertanyaan saya, ketika saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab, apakah saya menjadi musuhmu? Tidak, Bang, tidak. Terima kasih. Baik, begini, Bang. Saya mau kasih tahu begini, Bang. Ketika para murid memberitakan firman Tuhan, ingat, para murid semuanya itu orang-orang Yahudi, setuju? Ya. Ketika dia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa asing, contohnya kepada bangsa Roma, apakah Anda percaya bahwa kebudayaan orang Roma berbeda dengan kebudayaan orang Yahudi? Ya, jelas berbeda, Bang. Baik. Sebentar, Bang, biar saya selesaikan, Bang. Tenang dulu, biar saya selesaikan. Ya, saya tenang. Anda tahu tidak, ini bukan hanya terjadi di dalam internal agama Anda, ini terjadi di agama-agama lain. Biasanya, Bang, pengajaran firman Tuhan itu kawin dengan kebudayaan lokal. Jadi ada percampuran. Biasanya itu, Bang, pengajaran tuh datang, lalu ajaran orang-orang yang didatangi ini itu tidak hilang sepenuhnya. Ya, tetapi biasanya itu berbaur, bercampur, ada modifikasinya. Makanya, Bang, di dalam agama Islam di Indonesia itu ada istilah yasinan, hari ini, hari kesini yasinan, hari kedua yasinan, nanti hari ke-40 yasinan. Di dalam agama Islam nggak ada itu, Bang. Coba kalau ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yasinan, kirim doa di hari ketiga, kirim doa hari ke-10, kirim doa hari 40, kirim doa hari 1000, ke 1000 hari, nggak ada itu. Ya, itu tidak, tenang, Bang, biar saya selesaikan dulu, tenang, Abang dengarkan dulu.
itu terjadi perkawinan antara agama Islam dengan kebudayaan lokal. Nah, sekarang pertanyaan saya, percayakah Anda bahwa ketika Kristen pertama kali masuk ke Roma, orang-orang Roma tidak bisa meninggalkan kebiasaan mereka untuk menyembah patung-patung? Anda percaya tidak itu? Biar saya buktikan dari dalam Alkitab. Percaya tidak? Saya tunjukkan ayatnya, biar kita ngomong biblikal. Saya ketika mengajarkan kepada Anda firman Tuhan, harusnya Anda itu, kalau firman Tuhan nggak boleh lagi ngomong. Karena udah firman Tuhan yang ngomong. Saya bacakan. Ini Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Perhatikan, Rasul Paulus datang, ya, bagaimana penduduk mereka itu kewalahan, ketakutan, bisnis patung mereka bangkrut. Perhatikan. Kemudian, daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akia. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku juga harus melihat Roma. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil dari perusahaan ini. Saya tanya sama Bang, perusahaan apa? Perusahaan apa, Bang? Perusahaan apa itu, Bang? Nah, Abang nggak nyimak ternyata. Perusahaan pemproduksi patung dewi-dewi. Setuju? Saya bacakan saja selanjutnya. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Jadi Bang, kalau Abang baca ini keseluruhan, bagaimana ternyata Bang, Rasul Paulus itu menentang yang namanya pengkultusan, penyembahan, benda-benda patung dan lain sebagainya. Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan tidak diam, roh Tuhan tidak diam di dalam patung-patung tersebut. Makanya pada waktu itu ada bisnis Bang, bisnis jualan patung, jualan. Tetapi Bang, jangan wajah Abang turun ke bawah, Bang. Naik sedikit ke atas, Bang. Naik sedikit. Bang, saya tidak mau sebagai Katolik, Bang. Saya tidak melarang Anda, Bang. Saya tidak pernah menyuruh Anda keluar dari Katolik, Bang. Iya. Katolik adalah, Bang, dengarkan saya. Saya Bang, dengarkan. Biar saya selesaikan, Bang. Dengarkan. Satu detik saja. Abang punya adat nggak? Adat Nenek moyang Abang punya adat nggak? Adat bagaimana? Singkat saja. Punya adat nggak kita? Adat bagaimana maksudnya? Kamu sebagai orang Indonesia punya adat nggak? Ada. Ada. Terus? Acara ritual ada. Pernah ritual jalankan bagaimana? Dengan orang tuamu? Hah? Ritual bagaimana? Ritual adatmu pernah nggak? Iya, ritual adat yang bagaimana? Ada. Kalau singkatnya saya jawab ada. Sejenis apa dulu? Coba sebutkan satu. Contoh misalnya adat kami itu Bang ya, kami sebut dengan istilah Dahlia Natolu. Apa Dahlia Natolu? Coba tolong komentar teman-teman di bawah. Dahlia Natolu itu artinya begini Bang. Hormat
kepada, coba teman-teman di kolom komentar, coba di kolom komentar apa? Intinya Bang Edi sini asli dari Iya, abang mau lari-lari kemana-mana, itu masalahnya. Artinya kan sekarang kan udah di Amerika. Di Indonesianya Bang, asli jangan lari kemana-mana, Bang. Begini, abang ini lari kemana-mana. Gini, yang saya maksudkan adalah kita ini jangan terpecah-pecah oleh denom. Jadilah engkau sebagai seorang Katolik yang sejati. Katolik yang sejati itu apa, Bang? Sejati, Bang. Katolik yang sejati, Bang, dengar dulu, Bang, dengarkan dulu. Katolik yang sejati, aduh, Begini, abang ngomong terus, dengarkan dulu, Bang. Bang, kalau abang ngomong terus, abang mau didengar. Ya, silakan. Katolik yang sejati adalah seseorang yang mendengarkan Tuhan Yesus. Setuju? Iya, setuju. Katolik yang sejati adalah seseorang yang mengiyakan firman Tuhan. Setuju? Iya, setuju. Oke, pertanyaan saya kepada Anda, di mana firman Tuhan untuk nyembah patung Maria? Itu soal mengenai itu ya, itu kan itu ajaran Tuhan Bang, Yesus. Anda telah mencuri kemuliaan Tuhan Yesus dengan menempatkan romo-romo Anda di situ. Makanya saya bilang, Bang, mau romo, mau pendeta, mau apapun, tidak boleh dia duduk di kursi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang harus kita utamakan. Abang setuju nggak dengan saya? Intinya begini. Ada firman dari Yesus, itu dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan sebarkanlah apa yang saya ucapkan. Kan begitu. Ada ucapan Yesus, buatlah patung Maria dan sembahlah, ada? Memang tidak. Itu terus kan kenapa Anda memfitnah bahwa itu ajaran Tuhan Yesus? Ya. Kenapa Anda memfitnah bahwa itu adalah ajaran Tuhan Yesus? Nah, begini. Anda suka seorang Ronaldo, contoh. Nah, dibuatkanlah. Nggak nyambung, Bang, nggak nyambung ya. Sana aja, sana, Bang. Kalau nggak nyambung seperti Bang, saya ini hanya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kenapa sekarang? Karena begini teman-teman, ada sekarang sebuah slogan-slogan yang menyesatkan. Apa slogan-slogan itu? Siapa yang bertentangan dengan bapak-bapak gereja sesat. Bukan begitu slogan yang benar. Nampaknya benar itu, nampaknya. Pengajaran tidak sesuai dengan bapak-bapak gereja. Bukan begitu. Salah. Yang benar itu, barang siapa yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus, sesat. Itu yang benar. Atau barang siapa bahwa pengajaran itu harus dikembalikan kepada Tuhan Yesus, bukan kembali kepada bapak-bapak gereja sekalipun harus tunduk kepada ajaran Tuhan Yesus. Jangan diputar-putar.